Dia lari mau menyelamatkan nyawa, tapi pada saat yang sama dia berdoa minta mati. Logikanya kalau mau minta mati tak usah lari, pasti mati. Kita satu dalam doa. Terpujilah Allah yang hebat, ajaib luar biasa. Kami kagum kepadamu Allah yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, segenap jemaatmu lapar dan haus akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Tuhanlah yang mampu memuaskan dahaga kami untuk kami terus memancarkan air kehidupan, memancarkan terang Tuhan, memancarkan karakter Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih buat hari yang diberkati ini. Terima kasih buat pertemuan kudus yang dipenuhi oleh urapan dan kekudusan Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang sudah kami terima. Dan terima kasih buat firman yang akan kami dengar. Hamba-Mu akan bicara atas nama-Mu. Hamba tidak bisa apa-apa. Hamba mohon hikmat kuasa urapan sehingga apa yang hamba sampaikan benar di mata Tuhan. Dan jemaat pulang dengan sukacita. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang rindu firman-Nya, satu hati kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat terkasih dan pelayan-pelayan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari perhatikan kitab suci kita masing-masing. Pembacaan firman Allah pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ayat 18. Tapi kita hanya baca ayat 1 sampai ayat 4 saja. Ya, supaya jangan buang waktu. Tetapi nanti sepanjang ayat-ayat ini ada yang disinggung atau diangkat untuk menjadi pendukung dari poin-poin yang diseberangkan. Sama-sama perhatikan firman Allah dan kita baca bergantian ya. Saya dahulu Bapak Ibu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2. Seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikian pembacaan firman bagi kita pada pagi yang diberkati ini, Bapak Ibu jemaat terkasih, dari ayat-ayat yang kita baca. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ketahuan dari data ini ada satu fenomena menarik yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Yaitu Nabi Elia mengalami depresi yang luar biasa. Jadi kata kunci yang mau saya soroti dari teks ini adalah depresi dari hamba Tuhan sejati ini. Menjadi pelajaran berharga bagi kita semua pengikut Kristus pada saat ini. Kita ada di bawah tema besar hamba Tuhan pengacau. Pengacau yang dimaksudkan adalah hamba Tuhan yang bicara benar tapi dituduh pengacau oleh lingkungan sekitarnya yang sudah terbawa oleh arus kesesatan pada waktu zaman pelayanannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, minggu lalu itu kita mempelajari bahwa menarik, Elia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia mengalahkan 450 Nabi Baal dan didahului dengan terjadinya pertobatan massal. Penyembah-penyembah Baal itu ketika melihat mujizat Allah bekerja dan api turun dari langit menjilat air, batu, tanah dan semua persembahan yang ada di mezbah yang dibangun oleh Elia itu menjadi satu jembatan untuk membawa pertobatan massal, kecuali Ahab dan yang lainnya. Kenapa? Karena kita lihat ketika Ahab pulang, saudara-saudara, di ayatnya yang pertama dari pembacaan kita ini dikatakan ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Inilah gaya orang kafir menceritakan sesuatu atau
Minimal orang yang sudah Kristen tapi belum matang. Dia tidak menceritakan bahwa Tuhan kasih turun api, tidak. Dia tidak menceritakan bahwa Tuhan dahsyat, tidak. Dia ceritakan tentang Elia. Saya tekankan tadi bahwa inilah gaya kesaksian orang kafir atau sudah Kristen tapi belum dewasa. Dengar pendeta khotbah, dia tidak cerita Yesusnya. Dia hanya omong itu pendeta terus. Itu pendeta, aduh paling suka dia. Menurut saya Anda kurang dewasa kalau punya kesaksian model begitu. Ahab menceritakan Elia. Apa yang dia lakukan Elia. Tidak ada bilang apa yang dilakukan Allah. Mana bisa Elia melakukan mujizat. Yang melakukan mujizat itu Allah. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau bersaksi apa-apa, kita semua saya harap di ruangan ini tidak seperti Ahab yang menyaksikan alat bukan sumber. Saksikanlah sumber itu. Kalaupun harus menyebutkan nama si alat, penempatannya harus pas. Allah yang maha besar, pakai dia. Sungguh Allah menyatakan kemuliaannya melalui dia, bolehlah. Tapi ini tidak ada sama sekali Allah di sana. Nah saudara-saudara, dan kemudian reaksi dari istrinya di ayat 2 dikatakan, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok, kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Iya, ini komitmen yang luar biasa dari Isabel terhadap para allahnya. Jadi kalau Anda yang menyembah Allah yang benar kurang komitmen, malu sama perempuan setan ini. Dia sembah Baal, dia sembah Asyera, tapi komitmennya jelas. Dia bilang kalau saya tidak bunuh Elia, para Allah saya pasti kutuk saya. Maka saya komitmen, dia bilang, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Artinya, ada komitmen yang jelas. Saya harus tuntaskan tugas dari para berhalaku untuk melenyapkan Elia. Ya, sekali lagi Bapak Ibu jemaat ya, dari sini saja kita tarik pelajaran. Sebesar apa komitmen Anda kepada Allah yang hidup? Allah yang memberi Anda napas hidup, Allah yang masih mengizinkan jantungmu berdetak, Allah yang masih mengizinkan darahmu mengalir, Allah yang masih mengizinkan engkau ada dalam pertemuan kudus ini. Sebesar apa komitmen Anda dan saya kepada Allah? Kalau tidak ada komitmen, komitmennya hanya angin-anginan, Anda kalah sama Isabel. Orang sembah setan kok bisa komitmen? Kita sembah Allah yang hidup tidak komitmen, aneh bin ajaib. Amin Bapak Ibu? Kita harus komitmen. Dia komitmen apa? Bikin mati Elia. Apakah Elia mati? Tidak. Dia memang jahat. Dia sudah punya track record. Pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Sampai Obadya sembunyikan yang 100. Yang lain dia bunuh. Jadi kalau dia ngomong serius. Dia ngomong pasti dia buat. Tapi apakah Elia mati? Tidak. Elia diangkat hidup-hidup. Ini mengingatkan kita apa? Seganas apapun alat setan itu, ingat, kematian tidak ada di tangan mereka. Yesus ingatkan kita dalam Matius pasal 10 mulai ayat 28 dan seterusnya, 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Iya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, harusnya takut kepada Tuhan. Tidak mungkin burung pipit kecil di atas bisa jatuh di luar kehendak Allah. Tidak mungkin. 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Tidak mungkin. Jadi saudara, kalau burung pipit tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapa, masa kita anak-anak Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, lalu Yesus mati di Golgota bayar kita punya dosa semua, masa kita bisa kenapa-napa tanpa seizinnya? Tidak mungkin. Ya. Tetapi saudara-saudara, kembali kepada persoalan Elia. Setelah mendengar ancaman dari Isabel itu, saudara-saudara, disitulah Elia mulai depresi. Tanda-tanda Elia depresi di ayat ketiga dari pembacaan ini dikatakan, maka takutlah ia. Depresi itu kemerosotan perasaan dan manifestasinya bisa takut, putus asa, sedih, menangis, dan itu berpengaruh pada perilaku. Ya. Maka yang terjadi apa? Sang pemberani yang tadinya tidak takut satu setan 2 binatang, yang bisa menghadapi 450 Nabi Baal sendirian, sekarang ketakutan luar biasa. Sebentar berani, sebentar takut, sebentar semangat, sebentar loyo. Tapi itulah Elia manusia biasa.
Dan kalau kita bicara tentang depresi, tidak ada yang kebal dengan depresi. Bahkan Yesus Kristus Tuhan kita saja setelah menjelma menjadi manusia, dia pernah ada dalam depresi yang luar biasa di Taman Getsemani, berdoa sampai ketakutan, sampai Alkitab berkata peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Karena Yesus hadapi pergumulan tidak main-main. Harus ambil alih murka, harus ambil alih kutuk yang harusnya ditimpakan kepada semua manusia. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, Yesus ambil alih semua. Dan beban jenis ini tidak bisa ditangani oleh siapapun selain Yesus sendiri. Jadi kalau contohnya adalah Elia, wajar saudara-saudara. Karena Elia manusia biasa seperti saya dan Bapak Ibu. Yakobus pasal 5 ayat 17 bagian awal dikatakan dengan jelas, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi tidak ada alasan kita tidak belajar dari manusia biasa yang sama seperti kita. Yaitu Yesus, yaitu Elia. Bahkan Yesus sendiri Bapak Ibu terkasih, dia sudah mengalami apa yang kita alami. Dan Alkitab berkata, dia tahu bagaimana menolong kita yang mengalami pencobaan. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Iya, jadi kalau saudara dan saya ada masalah, Yesuslah tempat kita berlari. Nah, Bapak Ibu kembali kepada Elia tadi, menarik bahwa Elia ketakutan luar biasa dan melarikan diri. Di ayatnya yang ketiga itu dikatakan bahwa maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ya, wilayah Yehuda ini di luar wilayahnya Ahab. Tapi masalahnya Yehuda waktu itu rajanya Yosafat. Yosafat itu besannya Ahab. Jadi repot juga. Makanya Elia tinggalkan bujangnya di sana, dia lari ke tempat lain lagi. Masuk ke dalam padang gurun. Ayatnya yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini pelajaran menarik bagi kita ya. Depresi itu mengacaukan segala sesuatu. Depresi itu membuat kontradiksi dalam hidup kita luar biasa. Depresi membuat segala sesuatu kelihatan gelap. Bagaimana tidak? Anda lihat saja cerita ini. Dia lari mau menyelamatkan nyawa, tapi pada saat yang sama dia berdoa minta mati. Logikanya kalau mau minta mati tak usah lari, pasti mati. Tapi itulah kondisi orang lagi depresi. Lari takut mati, tapi doa minta mati sementara takut mati. Padahal dia sendiri kita tahu endingnya tidak alami kematian. Bukankah ini buang-buang energi? Ketakutan, stres, depresi tidak ada guna sama sekali. Toh minta mati Tuhan tidak kasih mati. Isabel mau bunuh juga tidak jadi bunuh. Allah angkat hidup-hidup. Tapi itulah manusia biasa. Kadang-kadang depresi membuat kita salah langkah, depresi membuat kita tergesa-gesa, depresi membuat kita gelap gulita, tidak tahu apa yang mau kita buat. Pokoknya apa yang bisa kita buat, mau salah benar buat saja. Jadi depresi ini bukan sesuatu yang main-main, perlu diperhatikan dan perlu diselesaikan Bapak Ibu terkasih. Mengapa Elia depresi? Ya. Apa penyebabnya? Ini poin pertama yang mau saya berangkat. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, Elia terlalu fokus kepada ancaman Isabel. Ulang, Elia terlalu fokus kepada ancaman Isabel. Padahal Isabel bukan penentu kematian seseorang. Silakan dia ancam, tapi bukan dia penentu kematian seseorang. Tapi kalau orang mulai fokus kepada masalah, fokus kepada ancaman, fokus kepada makian-makian, suara-suara miring, habis kita. Saya bandingkan ya, waktu Tuhan mau pakai Gideon, itu bangsa Midian tuh datang menjajah Israel 7 tahun lamanya. Lalu Allah suka angkat orang-orang tertentu di zaman hakim-hakim menjadi hakim, membawa pembebasan. Maka datanglah Tuhan dalam rupa malaikat. Dalam dunia teologi disebut dengan teofani. Allah dalam rupa malaikat. Makanya jenis malaikat ini dia berfirman. Kalau malaikat seperti Gabriel membawa firman Allah, ini tidak langsung berfirman. Karena itu Allah dalam rupa malaikat. Allah menguatkan Gideon, tapi Gideon tetap tidak kuat. Kenapa? Mirip Elia. Fokus kepada masalah, ancaman dan lain sebagainya. Hakim-hakim pasal 6 mulai ayat 11.
Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Ya. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Terus ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara, ini jaminan luar biasa nih, penyertaan Tuhan. Ini pengkhotbah bukan dari Amerika, dari Jakarta, dari Australia. Tidak, ini Tuhan Allah sendiri. Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Aduh, ada ribut anak-anak ya. Bapak ibu yang anaknya ribut tolong dibawa ke sekolah minggu. Tolong ya Bapak Ibu dengan hormat. Itu anak ribut sekali tuh, harus dibawa ke bawah. Tolong. Jangan biarkan saya omong dia juga ngomong, tidak boleh mengganggu orang. Tolong ya Bapak Ibu orang tua. Silakan segera. Tidak boleh ada ribut kalau saya khotbah. Tolong ya Bapak Ibu ya, kerjasama ya supaya yang lain jangan terganggu. Baik, jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang itu jadi pahlawan kalau sudah berjasa dulu lalu jasa-jasanya diperhitungkan layak diberi predikat pahlawan atau tidak. Ini Gideon belum buat apa-apa saudara-saudara, tapi Alkitab berkata Gideon sudah jadi pahlawan menurut pandangan Allah. Artinya dalam pandangan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, orang ini punya potensi luar biasa. Dia punya potensi luar biasa, tetapi Anda lihat apa yang terjadi kekasih-kekasih Tuhan ketika mulai salah fokus. Fokusnya kepada masalah-masalah. Ayatnya yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Ya. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Betul. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Aku menyertai kamu, kamu pahlawan. Iya Tuhan sertai, tapi kenapa ini terjadi? Elia itu dipakai Allah luar biasa, bikin mujizat. Sebelum mengalami stres, depresi luar biasa ini, baru lihat api turun dari langit. Sekarang kok bisa fokusnya berubah begitu cepat? Langsung lihat kepada informasi yang dia dapat tentang keseriusan Isabel mau membunuh dia. Saudara-saudara, kita semua kalau gagal fokus habis. Kalau kita tidak fokus kepada firman yang kita dengar, firman yang kita baca, nasihat-nasihat kudus yang kita terima, maka kita biasanya lebih mudah untuk mengalami depresi, tekanan, ketakutan, kesedihan yang sebenarnya hanya buang-buang waktu saja, buang-buang energi saja. Dia stres sampai lari, tapi Anda lihat ternyata diangkat hidup-hidup, kan rugi. Mungkin saudara bilang, iya waktu itu ini dia belum tahu. Oh, bisa juga sih. Tapi kalau saya dan saudara ini tahu. Saudara tahu tidak bahwa kita akan diangkat kalau andai kata kita masih hidup. Amin. Kita diangkat loh. Makanya saya dan istri berdoa, kami tidak, kalau bisa Tuhan jangan sampai kami mati. Tapi kalau mati ya itu kan Bapak punya urusan. Tapi boleh minta dong. Saudara juga boleh minta. Saya bilang Tuhan tolong bisa 70-an supaya bisa lihat anak cucu melayani. Tapi kalau Tuhan berkenan, saya mau alami 1 Tesalonika 6. 1 Tesalonika 4. 16-17. 16-nya bilang begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Ya. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Betul. Terus ini nih yang saya minta nih di sini nih. Kalau saudara mau daftar 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bahwa ini lebih spesial loh. Waktu Elia tuh kendaraan sorgawi yang jemput dia. Ini pemilik sorga yang turun jemput. Ya toh, kalau NTT 1 mau ketemu Pak Nixon Manafe dan Pak Budi Yohanes. Untuk Pak Budi Yohanes, NTT 1 hanya utus kendaraan. Mobil dinas NTT 1 jemput Pak Budi. Tanpa Pak Gub di dalam. Keren sih. Tapi untuk Pak Nixon, Pak Gub jemput sendiri. Lebih keren lagi. Amin. Untuk Elia kendaraan sorgawi.
untuk kita, Alkitab berkata Tuhan turun sendiri. Kalau andai kata Bapak Ibu ada yang mati duluan nanti dibangkitkan. Lalu kita yang masih hidup sama-sama berangkat. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Yang tadi sudah mati semua tuh, bangkit. Kita punya om, tante, pendeta-pendeta senior, hamba Tuhan, majelis-majelis bertobat yang sudah mati. Kalau tidak bertobat jangan ya, jangan sampai masuk ke sini ya. Penekanannya jelas. Majelis-majelis bertobat. Wah, jangan lihat majelisnya saja. Bertobat tidak. Pendeta-pendeta bertobat. Iya. Pendeta juga ada yang tidak bertobat, tidak bangkit. Kita akan bangkit. Makanya di dalam, ini bukan nubuatan kaget-kagetan, bukan zaman Paulus. Daniel sudah ngomong ini. Daniel pasal 12 ayat 2. Daniel 12 ayat 2. Perhatikan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Iya, jadi kebangkitan itu sebagian hidup kekal, sebagian kengerian. Nah, makanya saya beri penekanan, bertobat. Amin. Fokus dong kepada firman-firman yang kita dengar. Jangan fokus kepada ancaman ini, ancaman itu. Ya, kalau saya tipe fokus kepada ancaman-ancaman, oh pelayanan tidak jalan. Banyak orang ngancam, maki, apa segala macam. Kemarin pas saya mendarat dari Surabaya, Pak Gilbert mendarat dari Sabu. Kita sudah janjian nih, biasa mau bikin konten, sama YouTuber gitu kan. Akhirnya kita buatlah, sambil curhat, baca cerita sesama hamba Tuhan. Pak Gilbert bilang, waduh saya kena maki gila-gilaan Pak Mel, gini. Ya sama Pak. Tapi kita harus tetap pelayanan, kita harus tetap maju. Kalau kita fokus kepada makian orang, hinaan orang, wow kita tidak maju-maju. Ya, kalau makian yang ternyata kita salah ya kita bertobat. Tapi kalau makiannya ternyata mereka itu adalah alat-alat setan yang maki-maki kebenaran karena kita suarakan kebenaran, maju terus. Seperti Isabel mengancam Elia, ternyata ancamannya tidak ada pengaruh apa-apa. Saya sudah khotbah minggu lalu kan. Kalau bukan Tuhan yang turut bekerja, pasti api setan juga turun. Tapi karena Tuhan mengekang, aman terkendali. Api aja Tuhan bisa kekang, setan aja Tuhan bisa kekang, apalagi cuma Isabel. Tapi itulah Elia, manusia biasa seperti kita, ada titik lemah. Amin, saudara-saudara, kadang-kadang kita begitu ya, sebentar semangat, sebentar menurun. Oleh karena itu, saran saya tetap fokus kepada Tuhan ya, jangan sampai fokus kepada yang lain. Yang kedua, yang menjadi penyebab Elia ini stres adalah penurunan fisik. Saudara bisa bayangkan, lari dari Yisrael ke Beersheba itu jaraknya 95 mil. Atau sekarang kalau hitung kilometer, 150 kilometer. Sudah begitu lagi dia jalan seharian masuk padang gurun. Lapar, panas, padang gurun waktu itu panasnya luar biasa. Makanya waktu dia masuk dia berteduh di bawah pohon. Di dalam ayat 4 itu saudara-saudara. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Hubungan antara tubuh kita dan roh kita, jiwa kita itu tidak bisa dipisahkan. Kalau perasaan roh kita enak, tubuh juga enak. Sebaliknya, kalau roh kita tidak enak bisa berpengaruh kepada kesehatan. Makanya ada ayat yang begini, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, ternyata dia dokter sekaligus pendeta. Dia berkhotbah, dia bilang 99% pasien yang dia tangani penyakit apapun dimulai dari perasaannya terganggu. Makanya lari ke kesehatan. Atau sebaliknya, ada juga yang kesehatannya mulai bermasalah, mengganggu kepikiran. Jadi ada misteri hubungan antara tubuh dan roh kita itu yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau orang sudah stres model begini, ketakutan model begini, kesehatannya drop, aduh itu memperberat depresi tersebut. Ini yang dialami oleh Elia. Yang berikut, penyebab yang lain saudara-saudara, kenapa Elia depresi? Elia itu lari dari pelayanan tanpa pamit. Saudara kalau mau tahu ini perasaan, tanya kepada mereka yang pembantu hobi lari tidak kasih tahu. Saudara bisa bayangkan, kita bikin yang terbaik, tiba-tiba hilang.
handphone mati. Saya sudah alami berkali-kali. Saya sudah pakai ayat, pakai firman, makan sama-sama, tidak ada pembedaan. Satu meja atau makan sama-sama. Tetap lari. Lari bukan lari tangan kosong, saudara-saudara. Ada dulu satu nona di sini. Lari, dia langsung bawa memtuam pakaian seragam, dia bikin warna cocok. Dia tidak tahu ini pakaian apa. Pakaian keki. Seragam ASN. Angkat ibu ini, kalau isi paduan suara di gereja kagak kan. Pikir pencatatan sipil. Lari bawa pakaian PNS. Saudara paling tahu deh yang biasa butuh tenaga bantu. Mereka, puji Tuhan, saya punya ada satu, dia ada ikut ibadah di sini. Tadi di lantai berapa? Nike lu di mana? Ada di atas. Oh ini puji Tuhan, Sulama nih. Dia bilang, lu setia kerja, kumpul doi, beli tanah, beli sapi. Apa kerja saya sedikit lari. Ini anak dengar ketong. Lu jangan lari, lu mau lari bikin apa? Kumpul uang banyak-banyak. Beli tanah di Kupang di banyak. Ada saya kasih nasihat begitu. Kalau ini nyambung. Kalau yang kemarin, oke apa lari. Oke. Pokoknya jangan ketemu laki-laki sah. Beta jarang tenaga tuh laki-laki perempuan kan yang biasa bantu. Jangan ketemu bilang laki-laki sah. Telepon malam-malam, dulu, itu paling cepat lari. Mau tutup dia minta dulu, sudah kau nanti, sudah kau, dulu, Iblis satu nih. Tutup, minta Buat yang di luar NTT, minta tuh minta cium. Cium, dia hanya pakai belakang orang Kupang begitu. Nama bagus kayak apa tuh, istilah bagus kayak apa, kata bagus kayak apa, hanya akhirnya saja. Charles, Cae. Itu Kupang tuh. Nama bagus, Samuel, Mue. Kasihan nih orang kasih nama bagus-bagus. Polce. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh orang Kupang memang terbisa. Jadi saudara, ini lari tanpa pamit. Elia itu terbiasa bikin apa-apa tunggu arahan. Elia ke Sarfat, itu baru dia jalan. Elia Sungai Kerit, itu baru dia pergi. Elia sembunyi. Elia tampakkan diri, ketemu Ahab langsung, baru dia keluar. Yang ini tidak ada arahan apa-apa. Elia lari. Tidak ada petunjuk apa-apa. Tidak ada yang suruh lari sendiri. Stres toh. Tinggalkan pelayanan tanpa pamit. Itu penyebab ketiga. Penyebab keempat. Elia tuh merasa pelayanannya tidak berhasil. Merasa gagal sekali. Ini kelihatan di ayatnya yang ke-10 ya. Saudara baca ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia ulang lagi di ayat 14, Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut Semangat nyawaku. Kerja tinggi sekali Elia ini. Kerja Elia tidak ada hasil. Memang orang yang paling gampang stres itu adalah yang semangat, tapi dia rasa kok gagal. Bikin ini tidak ada hasil, bikin ini tidak ada hasil. Ekspektasinya tinggi, tahu-tahu tidak kesampaian. Waduh, itu paling cepat drop. Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa orang yang paling bersemangat, orang jenis ini paling gampang depresi saat gagal. Karena ekspektasi tinggi toh, mau begini, begitu. Tidak terjadi, itu paling cepat drop. Jadi hati-hati dengan semangat kita, saudara-saudara. Semangat harus dituntun Roh Kudus, semangat harus di-cover dengan firman Allah. Kalau tidak repot. Karena faktanya banyak orang bersemangat depresi. Bukan cuma Elia, satu-satunya nabi yang depresi gara-gara merasa gagal. Yunus juga pernah. Yunus khotbah itu dengan harapan Niniwe itu benar-benar dihukum, saudara-saudara. Tahu-tahu Tuhan bukannya hukum, Tuhan mengampuni. Dalam Yunus 3 itu ya, mulai ayat 8 dikatakan, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabun dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat.
dan dari kekerasan yang dilakukannya. Ini khotbahnya Yunus nih. Tapi Yunus memang berharap ini bangsa tidak bertobat. Supaya kena hukum. Yunus pengen lihat api turun atau apalah. 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak binasa. Tapi yang terjadi 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi karena Allah tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe, ini yang bikin Yunus stres. Karena Yunus merasa gagal. Karena dulu itu, begini, ada pemikiran begini. Nabi itu benar, kalau omongannya benar, atau apa yang dia sampaikan terjadi. Yunus ngomong ini tidak terjadi. Yunus punya nama baik, reputasinya Yunus dipertaruhkan. Seolah-olah orang bilang saya ini nabi omong kosong. Karena memang Yunus berharap Niniwe kena hantam. Seperti ada sentimen historis Yunus dengan bangsa ini. Karena bangsa ini pernah jajah nenek moyangnya Yunus. Jadi Yunus tidak berharap ada pertobatan. Allah mau berbelas kasihan sama bangsa pilihan aja lah. Jangan sama yang kafir-kafir begini. Jadi akhirnya saudara-saudara di ayat 1 dari pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Iya, marah karena Tuhan mengampuni. Orang tuh senang kalau Tuhan mengampuni. Yunus marah saudara-saudara. 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. 4. 3 maksudnya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Itu orang kalau rasa gagal begitu. Sekali lagi ya, Yunus mau tuh yang dia omong terjadi. Makanya setelah dia omongin di ayat 5, saudara lihat di pasal 4 ayat 5 ini. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok. Dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Yunus mau dihukum. Tuhan tidak hukum. Lebih baik saya mati saja kalau begini. Saudara, saya tidak tahu saudara sedang kerja apa sekarang. Tapi kalau buat apa-apa, pokoknya andalkan Tuhan saja. Amin, saudara-saudara. Andalkan Tuhan. Jangan sampai merasa diri mampu, tahu-tahu kerja nanti tidak ada hasil. Ini bisa berakibat depresi seperti yang Elia dan Yunus alami. Beberapa contoh artis-artis yang mati hanya gara-gara overdosis obat penenang. Entah apa yang membuat mereka tidak bisa tidur, stres, minum obat penenang sampai mati. Coba di Google aja cek sejarah mati Marilyn Monroe, sejarah mati Elvis Presley. Dan yang lain-lain tidak tahan. Itulah kalau sudah, makanya saudara jangan berpikir terlalu tinggi-tinggi ya. Pikir yang mampu-mampu saja, jangan terlalu tinggi-tinggi, ujung-ujung bingung sendiri bisa gila. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Pikir kuasai diri, jangan terlalu tinggi-tinggi, ekspektasi tinggi nanti tidak kesampaian, stres. Santai-santai saja, nikmati saja. Amin, saudara-saudara. Kalau tidak nanti kita berat. Yang berikut penyebab Elia depresi adalah Elia kesepian. Merasa sepi sekali, sendiri terus. Makanya di beberapa ayat itu saudara-saudara, Elia sampaikan bahwa hanya dia sendiri yang bekerja habis-habisan untuk Tuhan. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Hanya aku seorang dirilah. Saudara bayangkan kalau sudah merasa gagal lalu menanggung itu sendiri-sendiri, itu lebih bahaya. Makanya kalau dia berdoa minta mati, memang dia sudah bosan hidup. Bahkan ada yang tidak seperti Elia lagi, minta mati apalagi langsung gantung diri. Langsung lompat di jembatan Eliba. Seperti sendiri sudah gagal, tidak ada dukungan.
Posting tidak ada yang like, akhirnya like sendiri. Jadi tetap sendiri. Posting sendiri, like sendiri, hapus sendiri. Saudara, maka dari itu, kenapa ada ayat yang begini? Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Kenapa harus kurung diri? Sudah tahu masalah banyak. Gereja ini persekutuan tiap hari. Senin doa pagi. Selasa kaum pria. Buat bapak-bapak stres, mari gabung. Lu biksu stres, kau sendiri-sendiri. Kita yang lain ada capek, saya karena tahu betapa penting pertemuan itu gitu loh. Saya sama bapak tuh curhat lain. Oh itu keren, ibu-ibu tidak akan tahu apa yang kami bahas. Semua tercatat di buku kehidupan. Haleluya. Iya, Rabu ibadah. Di sini memang sengaja buka ibadah banyak-banyak supaya saudara tidak ada alasan dan Tuhan tidak marah saya bilang, kenapa lu buka ibadah kalau sendiri-sendiri? Tongin sendiri jadwal Tuhan. Rabu ibadah, Kamis doa puasa, anak-anak muda, youth, Jumat ada. Ibu-ibu jangan tanggung sendiri. Amazing Woman itu ada. Habis ibadah selalu tutup di ikan kering. Apa? Ya makan-makan. Ada sedompu lauk. Keren kan? Itu memang sengaja. Sambil kita yang lain, yang mau jadi sahabat bagi orang lain, jaga itu mulu. Jaga itu sikap. Thomas itu gagal. Thomas 2 kali tidak bertemu. Thomas kembali tidak ada. Petrus dan Yakobus bisik-bisik. Lihat sial sudah datang. Tidak ada. Orang jatuh dia kembali rangkul. Dia butuh kita. Amin. Jangan sudah lihat orang lagi drop. Jatuh kau omong kau mulut. Jangan. Mau kaum ibu kaum bapak sama saja. Ada bapak-bapak yang mulut seperti ibu-ibu juga. Jangan omong orang. Lihat tuh, ada Petrus marah-marah Thomas. Mereka semua diam rangkul. Aduh kawan suka kembali. Rangkul diam-diam. Bahkan Yesus punya sikap lagi luar biasa. Thomas kau minta tunjuk bekas. Sentuh. Jangan kamu tidak percaya lagi. Thomas ya percaya. Itu sahabat. Amin Bapak Ibu. Lain kalau yang level kepala batu hanya datang bikin kacau beda. Thomas bukan bikin kacau. Thomas itu memang drop. Mirip kayak Elia. Stres. Hamba Tuhan yang depresi banyak. Makanya kita harus jadi teman. Amin. Petrus dan Yohanes ada masalah. Cari kawan curhat. Kawan curhatnya siapa? Jemaat biasa. Bukan sesama rasul. Lihat tuh di dalam Kisah pasal 4 ayat 23. Perhatikan Bapak Ibu. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Iya. Petrus dan Yohanes ada masalah. Mereka share. Dikatakan menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Banyak orang bunuh diri karena kesepian, tampung masalah sendiri, tidak ada kawan curhat. Innalillahi. Petrus dan Yohanes bukannya tidak ada Roh Kudus, ada Roh Kudus pengkhotbah luar biasa, biasa bikin mujizat, tapi mereka makhluk sosial yang tidak bisa tampung sendiri, makanya mau share. Saudara, salah satu pelayanan yang baik, Bapak Ibu tahu pelayanan apa? Pelayanan mendengar. Orang curhat, Anda duduk dengar, itu luar biasa. Saya capek kegiatan Surabaya. Saya ada Ibu Pendeta Yana, Ibu Pendeta Esi. Kegiatan padat sekali. Harusnya di Kota Batu yang kota wisata begitu indah, yang harusnya pendeta-pendeta bisa lihat ke Museum Angkot, ke Jatim Park 1 sampai Jatim Park 3. Tidak ada, kita hanya lihat Jatim ruangan itu ya. Sudah capek ketemu hamba Tuhan, dia curhat berjam-jam. Saya minum kopi, bikin mata terang, harus dengar dia. Saya sedih sekali mendengar ada saudara saya sesama pendeta sharing, dan keren sekali. Saya mendengar, saya serius mendengar. Masalahnya saya ajar ini. Bapak Ibu senang kan kalau didengarkan? Kita ada masalah curhat orang dengar, toh? Kita semua senang. Bagi yang senang, kalau orang dengar kita, tolong Anda juga mau didengar. Dia sudah 4 kali pertemuan, dia belum ngomong. Lu diam, ini berat. Dia omong ampa jam. Sampai akhirnya, ibu tombales, lusa ampa jam. Lu bisa kok, lu kasih beta omong. Bukan lusa, iblis, bejo ada masalah. Dia omong. Pendeta suajar, belajar mendengar. Supaya suatu saat tuh Anda pasti butuh didengar. Tabur apa tuai itu, amin. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ibu-ibu mau didengar?
Silakan omong kepada suami, omong. Tapi kalau suami bilang, "Mak, apakah beta boleh mulai sekarang?" Mama juga dengar, Bapak ngomong. Betul, secara psikologi ibu lebih banyak beromong, tapi bukan berarti ibu tidak bisa mendengar. Amin. Enak, cari teman curhat yang pas ya. Jangan cari yang dia dengerin hari, besok langsung Paskupang halaman 6. Saudara pemuka dan kumis-kumis sekalian. Dan seluruh beban bencana yang ada. Ini mulu ember, jangan curhat di orang begini. Amin. Saudara cari teman curhat itu yang pas. Teman curhat yang bisa pegang rahasia. Makanya tidak gampang jadi counselor. Counselor itu harus prinsip kubur di situ. Bukan dia begini, tahu kusen. Jangan. Anak Tuhan harus. Nah kalau ini memang gampang-gampang susah. Jadi kalau Bapak Ibu rasa, tapi kalau saya tidak percaya, sapa bagaimana Bapak? Ya udah masuk di kamar doa, curhat dengan Bapak. Curhat langsung, dia dengar. Jangan kau tanya lah, Bapak kayaknya senada. Ada. Belum Bapak yang senada. Dia ada. Bapak di surga ada, kok ini Bapak di surga. Kalau rasa sudah tidak ada yang bisa dipercaya, Anda juga tidak percaya saya, ya tidak usah. Langsung Tuhan Allah tanpa curhat terbaik. Amin. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tolong ya apa yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuat demikian pada dia. Nah saudara-saudara ini yang terjadi. Tapi menjadi satu pertanyaan penting. Kenapa Allah kok izinkan Elia mengalami kejatuhan, keterpurukan, depresi yang begitu luar biasa? Karena kita mengimani Allah tidak mungkin mengizinkan segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Apalagi yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Kenapa Allah izinkan? Yang pertama hanya mau kasih tahu. Sehebat apapun kita tanpa Tuhan hancur. Sehebat apapun kita kalau sistem lari tidak pamit hancur. Amin saudara-saudara. Yang kedua adalah Tuhan mau mengekang kesombongan dari Elia. Dari mana kita tahu bahwa Elia sombong? Saudara baca ayat 14 dulu ya. Perhatikan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tunggu. Ayat 4 maksud saya, bukan ayat 14. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kalimat Elia yang mengatakan sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kenapa kalimat ini muncul? Karena tadinya dia merasa dia paling baik. Dia merasa dia lebih baik. Bagian alam ini masalah. Oh ternyata beta tidak lebih baik. Itu seperti Petrus dulu yang mengatakan semua goncang, aku tidak. Makanya Tuhan datang tanya, Petrus bagaimana? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Di situ Tuhan sedang mau tegur Petrus. Koreksi Petrus. Yang tadi kau bilang tadi malam. Janji bilang. Mereka semua goncang aku tidak. Ternyata kau tidak lebih baik. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Atau kasihmu kepadaku lebih daripada kasih mereka kepadaku? Petrus tidak berani banding-bandingkan lagi. Jadi saudara. Kadang-kadang untuk mengekang kesombongan kita. Termasuk hamba Tuhan seperti saya ini bisa sombong loh. Elia aja bisa masa melatok kecil begini. Pasti bisa. Kadang-kadang kita melayani. Kita merasa diri kita lebih baik lah dari kawan kantor. Lebih baik dari keluarga. Lebih baik dari segala macam. Beda kalau memang Tuhan membuat kita tampil beda dengan menganggap diri. Ada kesombongan tertentu. Secara rohani di dalam hidup saya dan saudara itu bahaya. Tuhan pasti kekang kita. Dan Tuhan memang sering melakukan itu kepada anak-anak Tuhan. Saudara pernah dengar tahu bagaimana Tuhan mengekang kesombongan dari Paulus? Dengan cara apa? Menaruh duri dalam daging. 2 Korintus 12 mulai ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Iya, supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan memelihara Paulus dari dosa kesombongan. Kasih masuk apa? Duri dalam daging. Dan apa Allah izinkan Elia mengalami depresi ini? Supaya Elia tidak lagi menyombongkan diri seolah-olah lebih hebat dari orang lain. Dalam kehidupan kita saudara bersaudara, jangan anggap diri paling penting. Anggap orang lain lebih penting. Itu cara hidup bersekutu yang baik.
Makanya Bapak Ibu, saya beri teladan kepada semua jemaat kan. Dalam hal kecil saja, mendengar orang khotbah, saya akan perhatikan sungguh-sungguh. Saya pengkhotbah kali ini, sampai khotbah di Amerika di mana. Tapi orang di sini, ibu-ibu tidak tamat SD pun khotbah, saya dengar. Karena saya anggap dia penting. Kalau mulai rasa diri lebih penting dari orang, Anda siap-siap sudah nanti. Tuhan akan izinkan Anda mengalami satu hal yang mengerikan. Karena Tuhan mau pelihara Anda dari kesombongan itu.